Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang sangat istimewa. Ia tidak terkenal di kalangan manusia. Dia juga bukan seorang raja. Namun Rasulullah menyebutnya sebagai pemuda yang sangat dikenal para penduduk langit. Meskipun ia adalah pemuda yang sangat sederhana. Saking sederhananya pemuda ini, ia hanya memiliki dua helai pakaian yang ia gunakan secara bergantian, yang sebenarnya pakaian itu sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Hal ini menjadikan penampilannya sangat lusuh. Tidak hanya itu, pemuda tersebut juga memiliki penyakit sopak yang mengakibatkan kulitnya terlihat belang-belang dengan warna putih di sekujur tubuhnya. Dengan keadaan dan kondisi seperti itu, yang menyebabkan penduduk di sekitarnya tidak ada yang menghiraukannya. Tidak ada yang peduli ataupun memperhatikan hidupnya. Semua orang acuh tak acuh kepada dirinya. Bahkan, karena keadaan hidup sang pemuda yang demikian, pemuda itu sering dijadikan bahan tertawaan. Orang-orang meledek dan menghinanya. Bahkan tak jarang ia diolok-olok sebagai orang gila. Namun di balik rendahnya penilaian orang-orang terhadap dirinya, pemuda ini adalah pemuda yang soleh. Ia tidak pernah lalai dalam beribadah, dan juga ia sangat berbakti dan taat kepada ibunya. Setiap kali pemuda ini mengangkat tangan untuk memohon dan berdoa kepada Allah, pasti permohonan dan doanya akan Allah kabulkan. Perkataannya memang tidak didengarkan oleh manusia bumi, tetapi zikirnya, munajatnya, doanya selalu menggetarkan langit. Tidak ada satu orang pun yang tahu jika pemuda itu sebenarnya seorang wali Allah, seorang kekasih Allah. Andai saja orang di sekitar tahu bahwa doa pemuda ini pasti dikabulkan oleh Allah, orang-orang pasti akan mendatanginya dengan merangkak untuk memohon agar dirinya didoakan oleh pemuda itu. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan Rasulullah, akan tetapi Allah sudah memberitahu kepada Nabi bahwa nama pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni. Uwais adalah seorang anak yatim. Beliau sudah lama ditinggal wafat oleh ayahnya, dan ia hanya tinggal bersama ibunya. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan menafkahi ibunya, Uwais bekerja sebagai seorang pengembala kambing. Meskipun Uwais terlahir hidup tak berharta, namun ia selalu bersyukur dan ikhlas menjalani takdir yang telah Allah gariskan kepada dirinya. Satu-satunya harta yang paling berharga bagi Uwais adalah ibunya yang sudah tua renta, ibunya yang sudah lumpuh, ibunya yang penglihatannya sudah mulai kabur. Uwais tidak pernah sekalipun membantah dan menolak permintaan sang ibu. Rasa cinta dan ketaatan pada sang ibu begitu luar biasa. Namun, ada satu permintaan ibunya yang sulit Uwais kabulkan. Saat itu, ibunya pernah meminta kepada Uwais. Ibunya berkata, "Wahai anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi bersamamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji ke Baitullah," pinta sang ibu. Mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun termenung. Bagaimana ia bisa memberangkatkan haji ibunya? Perjalanan zaman ke Mekah sangatlah jauh. Jarak antara zaman ke Mekah mencapai ribuan kilometer, melewati padang pasir yang panas dan tandus. Sedangkan untuk pergi ke Mekah, orang-orang biasanya menggunakan unta sebagai kendaraan mereka, dan mereka pun membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu bisa dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki banyak harta itu? Uwais pun kembali melihat ke wajah ibunya. Ia tidak tega jika harus menolak permintaan sang ibu. Namun kemudian timbul keyakinan yang kuat dalam hati Uwais bahwa ia pasti mampu mewujudkan pinta sang ibu tersebut. Pada akhirnya, Uwais mendapatkan jalan keluar itu. Uwais pun menjawab permintaan ibunya dengan berkata, "Baiklah ibu, akan aku ikhtiarkan supaya ibu bisa melakukan ibadah haji." Maka, dibelilah seekor anak lembu yang ukurannya kecil. Kemudian Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi dan sore, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Melihat tingkah laku Uwais yang terlihat aneh itu, banyak orang yang beranggapan perbuatan Uwais sudah tidak wajar. Mereka pun berkata, "Hei, lihat, Uwais gila, Uwais sudah gila."
kata orang-orang yang selalu melihat tingkah laku Uwais menggendong anak lembu naik turun bukit. Memang benar, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Uwais selalu menggendong lembu naik turun bukit tiap pagi dan sore. Tak pernah ada hari yang terlewatkan tanpa kegiatan itu. Dan makin hari, anak lembu itu makin besar. Maka makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais menggendongnya. Tetapi karena sudah terbiasa, anak lembu yang membesar itu tak terasa berat lagi. Setelah bulan-bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais kini sudah besar, beratnya sudah mencapai 100 kilo. Begitu juga otot-otot Uwais yang terlihat semakin besar dan bertenaga. Ia menjadi kuat untuk mengangkat barang-barang yang sangat berat. Setelah waktu berhaji tiba, Uwais menepati janjinya untuk memberangkatkan ibunya berhaji. Berangkatlah Uwais dengan menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar rasa cinta dan bakti Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan sang ibu. Panas terik matahari sangat menyengat tidak ia pedulikan. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya berhari-hari menuju Mekah. Dan ternyata kini pertanyaan masyarakat sekitar atas Uwais dengan lembunya terjawab sudah. Selama ini Uwais menggendong lembu naik turun bukit adalah latihan yang dipersiapkan untuk menggendong ibunya. Itulah bentuk ikhtiar yang Uwais lakukan demi memenuhi permintaan sang ibu untuk pergi berhaji. Sekarang barulah orang-orang mengerti apa maksud Uwais yang selalu menggendong anak lembu naik turun bukit itu. Singkat cerita, sesampainya di Baitullah, Uwais dan ibunya melakukan rangkaian ibadah haji. Betapa bahagianya sang ibu karena bisa melakukan ibadah haji saat itu. Ibunya terharu dan bercucuran air mata, merasakan kehangatan di hatinya yang telah melihat pengorbanan dan keikhlasan putranya tersebut. Di depan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Uwais pun berkata, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Mendengar doa putranya, ibu itu bertanya, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Kebaktian Uwais pun membawa keberkahan untuk dirinya. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit sopak yang diderita Uwais sejak kecil sembuh. Penyakit kulit yang dideritanya hanya tinggal bulatan putih kecil di tangannya. Sisa dari penyakit sopak inilah yang akan menjadi tanda pengenal bagi para sahabat Rasulullah SAW untuk mengenali Uwais. Meskipun Uwais hidup satu zaman dan semasa dengan Rasulullah SAW, namun ia tidak pernah berjumpa dengan beliau. Cerita mengenai perjuangan dan dakwah Islam hanya ia dengar dari teman dan tetangga-tetangganya. Setiap ada orang Yaman yang pulang dari Madinah, Uwais selalu mendatangi mereka untuk mendengarkan nasihat dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, sosok Nabi yang belum pernah ia temui. Hal ini menambah kecintaan dan kerinduan Uwais kepada Rasulullah. Meskipun kecintaan Uwais terhadap Rasulullah begitu besar, tapi apa daya, ia tidak mampu untuk menunaikan cita-citanya bertemu sosok manusia paling mulia di bumi itu. Hari demi hari berlalu, kini kerinduan Uwais untuk berjumpa dengan Rasulullah pun semakin menggebu. Rasa rindunya semakin tidak bisa terbendung lagi. Karena itulah, ia berusaha untuk membujuk ibunya, mengutarakan keinginannya, yaitu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Tentu saja, seorang ibu yang baik, seorang ibu yang taat beribadah. Sang ibu pun mengizinkan Uwais untuk pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Ibunya hanya berpesan agar Uwais tidak lama-lama berada di Madinah, supaya Uwais segera pulang ke rumah. Uwais pun melakukan sujud syukur atas izin dari ibunya itu. Ia sangat gembira. Akhirnya, Uwais mulai mengumpulkan perbekalan. Setelah semua perbekalan cukup dan juga semua keperluan untuk biaya ibunya yang akan ditinggalkan untuk sementara waktu sudah terpenuhi, Uwais meminta tolong kepada tetangganya untuk menjagakan ibunya. Dan berangkatlah Uwais ke Madinah. Perjalanan dari Yaman ke Madinah
ditempuh oleh Uwais Al-Qarni dengan sangat susah payah. Jarak ribuan kilo itu bukan merupakan jarak yang pendek, ditambah medan perjalanan yang sangat sulit. Ia harus melewati gunung, bukit, dan padang pasir yang tandus. Ditambah lagi ancaman dan juga intimidasi dari orang-orang yang memusuhi umat Islam. Itu adalah perjalanan yang berat, yang penuh dengan resiko. Namun demikian, karena tekadnya yang kuat untuk berjumpa dengan Rasulullah, maka Uwais tidak mempedulikan hal itu. Uwais yakin jika Allah akan selalu bersamanya. Sesampainya Uwais Al-Qarni di kota Madinah, Uwais langsung menuju rumah baginda Rasulullah SAW. Setelah berada di rumah Rasulullah, diketuknya pintu rumah Rasulullah dan ia pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Dan keluarlah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sambil menjawab salam, "Waalaikumsalam." Kemudian Uwais menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ia ingin berjumpa dengan Rasulullah. Namun ternyata baginda Nabi saat itu sedang tidak ada di rumahnya. Rasulullah sedang keluar memimpin kaum muslimin berjihad di jalan Allah di medan perang. Betapa kecewanya Uwais mengetahui hal itu. Jauh-jauh ia meninggalkan ibunya dari zaman menuju Madinah hanya untuk dapat berjumpa dengan Rasulullah yang selama ini sangat ia rindukan. Tapi ternyata Uwais tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah. Maka terbesitlah dalam hatinya untuk menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Tapi tentu saja tidak ada kepastian sampai kapan Rasulullah akan datang. Sedangkan pesan dari ibunya selalu terngiang-ngiang di mana ia harus cepat kembali pulang. Berkecamuklah hati Uwais. Di satu sisi, ia sangat ingin berjumpa dengan Nabi. Namun di sisi lain, ia mengkhawatirkan kondisi ibunya dan juga selalu teringat pada pesan dari ibunya. Dan pada akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, memutuskan untuk tidak menunggu kedatangan Rasulullah. Dengan sangat terpaksa, Uwais berpamitan kepada Ummul Mukminin Aisyah dan menitipkan salam kepada baginda Nabi. Dengan berat hati, Uwais melangkah pulang, meninggalkan Madinah. Perasaannya pun campur aduk dipenuhi dilema. Hatinya sangat berat meninggalkan Madinah, namun kakinya harus melangkah untuk pulang kembali menemani ibundanya. Selang beberapa lama setelah Uwais pulang ke Yaman, Rasulullah dan kaum muslimin kembali dari medan perang. Rasulullah langsung bertanya kepada Ummul Mukminin, "Apakah ada orang yang datang dari jauh yang mencari saya?" Orang itu merupakan seorang anak yatim. Ia sangat taat kepada ibundanya. Kemudian Rasulullah menegaskan, dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah itu, Ummul Mukminin Aisyah dan para sahabat yang mendengarkan sangat kaget. Mereka kagum dengan laki-laki yang disebut Rasulullah itu. Ummul Mukminin Aisyah kemudian teringat bahwa memang ada seorang pemuda yang mencari Rasulullah. Tetapi pemuda itu segera pergi lagi karena ia harus pulang menemui ibunya yang sudah tua renta dan sakit-sakitan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Apakah kalian ingin berjumpa dengan orang itu? Maka perhatikanlah, dia mempunyai tanda putih di telapak tangannya." Sesudah itu, Rasulullah memandang kepada Umar bin Khattab dan kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah lalu bersabda, "Suatu saat nanti, apabila kalian berjumpa dengan orang itu, mintalah doa kepadanya dan mintalah istighfar kepadanya." Hari berganti hari, bulan-bulan berganti tahun, dan waktu terus berjalan. Sampai kemudian Rasulullah SAW wafat. Kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Tidak lama kemudian, Abu Bakar pun wafat, yang kemudian kekhalifahan digantikan oleh Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia pun mengingatkan Ali bin Abi Thalib tentang pesan dari Rasulullah untuk menemui seorang saleh bernama Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab kemudian mengajak Ali bin Abi Thalib untuk menemui Uwais Al-Qarni. Mereka berdua ingin berjumpa dengan pemuda yatim dan miskin yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Pada akhirnya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menghadang kafilah-kafilah yang datang dari zaman. Setiap kafilah yang datang dari zaman selalu ditanya oleh mereka berdua, apakah ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Sehingga para kafilah yang datang dari zaman merasa keheranan, mengapa orang mulia seperti Umar dan Ali mencari-cari Uwais Al-Qarni? Sementara itu, di zaman ibunda Uwais Al-Qarni telah wafat, maka Uwais Al-Qarni memutuskan untuk ikut rombongan kafilah yang menuju ke Madinah.
Mendengar ada rombongan kafilah dari zaman akan datang seperti biasanya, dua orang sahabat Rasulullah itu menunggu kedatangan mereka. Kemudian keduanya segera mendatangi kafilah dari zaman itu seperti biasa. Mereka bertanya, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Orang-orang dari zaman itu saling memandang. Memang benar, di dalam rombongan mereka ada yang bernama Uwais. Tapi Uwais yang ini adalah pemuda yang miskin, yang mereka sewa untuk menjagakan kambing dan unta yang mereka bawa. Setelah diam sejenak, kepala rombongan kafilah itu menjawab, "Iya, benar wahai Khalifah. Ada yang bernama Uwais bersama kami. Namun dia bukan anggota rombongan kami. Ia hanyalah orang yang kami sewa untuk menjaga hewan ternak peliharaan kami." Khalifah Umar dan Ali saling menatap. "Di mana dia sekarang?" "Dia sedang menjaga kambing dan unta-unta kami wahai Khalifah. Ia ada di perbatasan kota." Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera bergegas mendatangi kemah-kemah kafilah dari zaman yang berada di perbatasan kota untuk menjumpai seorang yang bernama Uwais. Setelah sampai di perkemahan, Umar dan Ali mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun, tidak ada jawaban yang menyahut salam mereka. Kemudian mereka pun memeriksa kemah kafilah dari zaman itu. Rupanya di sana ada satu orang laki-laki yang sedang sholat. Pakaiannya kusut, sudah banyak yang berlubang, di beberapa bagian kulitnya terlihat berkapal, menunjukkan bahwa dia adalah sosok manusia yang ditempa kerasnya kehidupan. Ia tidak terlihat seperti orang alim ataupun ulama. Dia juga tidak terlihat seperti orang yang besar. Penampilan orang ini membuat Sayyidina Umar dan Ali bertanya-tanya, apakah benar orang ini adalah Uwais? Dengan sangat sabar, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menunggunya selesai sholat. Dan setelah orang itu selesai sholat, Umar bin Khattab dan Ali kembali mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka penunggu unta itu menjawab salam kedua sahabat Rasulullah, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Sambil menjawab salam, penjaga unta itu mendekati Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khalifah Umar berkata, "Apakah engkau yang bernama Uwais?" "Iya, benar," kata orang itu. Uwais kemudian mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika berjabat tangan itulah, Khalifah Umar menarik tangan lelaki zaman itu dan segera membalik tangannya untuk memastikan apakah ada tanda putih di tangannya seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah ketika masih hidup. Dan Allahu Akbar, ternyata benar. Laki-laki penunggu unta itu adalah manusia yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya beberapa tahun lama ini. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sangat bersuka cita karena akhirnya dapat berjumpa dengan orang yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Berjumpa dengan orang yang kata baginda Nabi adalah manusia penghuni langit. Kemudian Khalifah Umar berkata, "Wahai Uwais, aku datang ke sini karena disuruh oleh Rasulullah." Uwais pun kaget. "Apa? Disuruh Rasulullah?" "Iya, benar. Rasulullah menitipkan salam untukmu wahai Uwais." Mendengar itu, Uwais Al-Qarni pun menangis dan menjawab salam itu. "Semoga keselamatan tercurah untukmu wahai Khalifah Umar dan Ali, dan juga kepada baginda Rasulullah SAW. Benarkah Rasulullah menitipkan salam untukku?" kata Uwais. Umar menjawab, "Rasulullah tidak hanya menitipkan salam kepadamu, tetapi juga memerintahkan kepadaku untuk meminta doa kepadamu dan mohonkanlah kepada Allah ampunan untukku." Uwais berkata, "Seharusnya saya yang meminta doa dari Tuhan berdua. Kalian adalah orang dekat Rasulullah. Kalian adalah kekasih Rasulullah." Mendengar jawaban dari Uwais Al-Qarni, Khalifah Umar berkata, "Wahai Uwais, sudah kukatakan bahwa kami berdua kemari karena diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta doa dan istighfar darimu." Karena terus-menerus didesak, akhirnya Uwais mengangkat kedua tangannya, memohon doa dan memohonkan ampunan untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Akhir pertemuannya dengan Uwais Al-Qarni, Khalifah Umar berniat memberikan uang dari Baitul Mal untuk jaminan hidup Uwais. Namun dengan sangat sopan, Uwais menolak bantuan itu. Uwais berkata, "Wahai Khalifah, saya berdoa agar supaya hari ini saja saya diketahui oleh orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah saya yang fakir ini tidak diketahui oleh orang-orang lagi."
Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam dan tidak langsung terdengar beritanya. Hingga pada akhirnya, beberapa waktu setelah pertemuan Khalifah Umar dan Uwais Al-Qarni, kemudian terdengarlah kabar bahwa Uwais Al-Qarni wafat. Sang waliullah telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Uwais Al-Qarni ini menimbulkan berbagai keanehan-keanehan dalam proses pengurusan jenazah hingga pemakamannya. Dimulai dari saat jenazah Uwais akan dimandikan. Ketika jenazahnya hendak dimandikan, tiba-tiba banyak sekali orang-orang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika Uwais dibawa ke pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafani jenazah Uwais Al-Qarni. Bahkan, waktu jenazahnya hendak disolatkan, di tempat itu sudah banyak sekali orang yang akan menyolatkannya. Kemudian pada saat jenazahnya diusung ke kuburan, di situ pun banyak sekali orang yang berebutan untuk mengusung jenazah Uwais Al-Qarni. Demikian pula ketika orang akan menggali kubur, di sana sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya sampai selesai. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerja sehari-harinya hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Sejak kapan banyak orang yang mempedulikan dan memperhatikan dirinya? Bukankah tak ada seorang pun di masyarakat sekitarnya yang peduli dengan dirinya? Tapi kenapa ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal? Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Wahai Uwais, apakah mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu? Sungguh, kami dibuat bingung oleh hal-hal itu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini, tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.